Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel novel kita. Sebelum kita lanjutkan ceritanya ini, ayo jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi video terbaru ketika Mimin upload videonya. Dr. Stranger Thomas Kin, bab 93, tidak boleh melihat orang dari tampang luarnya. Manajer Liu berteriak dan tiba-tiba beberapa petugas keamanan bergegas datang sambil memegang tongkat listrik. Berani bikin masalah di pusat pameran. Kamu benar-benar cari mati. Steve Su berteriak dengan kencang. Imelda, lihatlah pacarmu ini. Dia mengatakan dirinya adalah dokter. Menurutku, apakah dia membuat sertifikat palsu? Beberapa teman sekelas di belakang juga menunjukkan tatapan mengejek. Imelda Y ini benar-benar memalukan. Tidak masalah jika dia menemukan pacar yang tak mampu, tetapi pacarnya malah bersikeras ingin membandingkan dirinya dengan Tuan Muda Su. Apakah Tuan Muda Su adalah orang yang bisa dia bandingkan? Ketika petugas keamanan sudah berkumpul, seorang pria paruh baya kebetulan lewat dan datang. Ricky, apa yang terjadi? Setelah melihatnya, manajer Liu buru-buru menundukkan kepalanya untuk menyapanya. Supervisor Zhao. Orang ini memalsukan Black Card Universal Bank Swiss. Aku akan menangkapnya terlebih dahulu kemudian menyerahkannya kepada polisi. Supervisor Zhao mengerutkan keningnya, memalsukan Black Card Universal. Lelucon apa itu? Siapa yang memiliki keberanian sebesar ini? Supervisor Zhao masuk ke dalam kerumunan, dia melihat Thomas Kin dan sedikit mengernyit. Sejujurnya, dia tidak begitu percaya bahwa seorang pemuda seperti Thomas Kin dapat memiliki Black Card Universal Bank Swiss. Tapi bagaimanapun juga, dia adalah seorang ketua, jadi dia memiliki pemikiran yang lebih dalam. Ricky, ambil mesin EDC dan gesek kartunya. Setelah kartu berhasil digesek, akan ada nomor ID di struknya lalu bandingkan dengan KTP tuan ini. Bukankah kamu akan mengetahui apakah kartu ini asli atau palsu? Manajer Liu tersenyum, Ketua, apakah perlu melakukan ini? Kartunya pasti palsu, mungkin saja kartunya tidak dapat digesek. Supervisor Zhao mengerutkan keningnya, kita tidak boleh melihat orang dari tampang luarnya, kita harus mengikuti proses. Baik. Manajer Liu mengambil mesin EDC dan menggesek kartu Thomas Kin di depan semua orang. Kartunya berhasil digesek, harga mobilnya adalah 3 juta yuan. Jika kartu ini bukan milik Thomas Kin, maka kejahatannya akan serius. Tak lama kemudian, sebuah struk keluar, karena merupakan Black Card Universal, informasi di struk berbeda dengan kartu bank lain. Di dalamnya terdapat nomor ID dari KTP Thomas Kin. Tuan, apakah boleh mengeluarkan KTP Anda? Sikap Supervisor Zhao cukup sopan. Thomas Kin mengeluarkan KTP-nya dan menyerahkan kepadanya. Supervisor Zhao membandingkan angkanya satu persatu. Setelah beberapa detik, ekspresi wajah Supervisor Zhao sedikit berubah. Kartu bank dan kartu KTP-nya dikembalikan ke Thomas Kin dengan kedua tangan sambil membungkuk. Maaf, Tuan Kin, karena terjadi kesalahpahaman, kartu ini memang milik Anda. Begitu dia mengucapkan kalimat ini, semua orang tiba-tiba menjadi diam. Kartu yang luar biasa ini benar-benar milik Thomas Kin. Semua orang saling memandang, mungkinkah Thomas Kin adalah orang kaya yang tersembunyi? Supervisor Zhao menoleh lalu menatap manajer Liu dengan dingin dan berkata, kualitasmu tidak layak untuk bekerja di tempat kami, kamu telah dipecat dan diblokir oleh seluruh industri, kamu dapat bekerja ke industri lain di masa depan. Manajer Liu terkejut, ekspresi wajahnya berubah drastis. Jangan, Supervisor, aku salah, jangan pecat aku. Tuan Kin, tolong aku. Semua ini salahku, tolong maafkan aku. Manajer Liu memohon belas kasihan padanya saat ini, tetapi tidak ada yang merasa kasihan padanya. Thomas Kin sudah sedikit tidak sabar,
sekarang kita sudah bisa membawa mobilnya keluar dari sini, kan? Bisa, bisa, tentu saja bisa. Aku benar-benar minta maaf pada Tuan Qin. Supervisor Zhao terus meminta maaf dan Thomas Qin sedikit kesal. Sudahlah, kami hanya ingin segera mengambil mobilnya, cepatlah. Dr. Stranger Thomas Qin, bab 94 buat pemilik mereka kehilangan semuanya. Supervisor Zhao secara pribadi melayani mereka dan semua proses berjalan dengan sangat cepat. Selain membeli Mercedes-Benz untuk Maria Chen, dia juga membeli Maserati yang senilai lebih dari 2 juta yuan untuk Imelda Ye, bentuk luarnya sangat cantik. Melihat Thomas Qin benar-benar membeli 2 mobil mewah, uang 5 juta yuan dihamburkan begitu saja, hal ini membuat para siswa sangat terkejut. Ternyata Thomas Qin ini benar-benar orang kaya yang tersembunyi. Mereka benar-benar menyesal pada saat ini. Jika mereka tidak memperlakukan Thomas Qin seperti ini dan memperlakukannya dengan baik, mungkin dia juga akan membelikan mereka mobil. Bahkan jika tidak memberikannya mobil, dia juga dapat membantu mereka untuk membayar di kejadian sebelumnya dan orang kaya seperti ini, pasti lebih kuat daripada Steve Su. Pada saat ini, ekspresi wajah Steve Su sangat buruk, wajahnya menggelap. Maria Chen, mobilmu akan digunakan oleh perusahaan. Sebagai anak dari pemilik pabrik plastik perusahaan Su, dia hanya mengendarai Porsche Cayenne yang harganya kurang dari beberapa ratus ribu yuan. Maria Chen seorang pekerja biasa, ternyata dapat mengendarai mobil yang lebih bagus darinya, bukankah hal ini akan mempermalukannya? Maria Chen mengerutkan keningnya, ini adalah mobil pribadiku, atas dasar apa perusahaan menggunakan mobilku? Steve Su mendengus dengan dingin. Perusahaan sekarang curiga bahwa kamu sedang bermain-main dengan orang lain di luar, gaya hidupmu buruk, mobilmu tidak datang dengan cara yang benar, perusahaan yang akan mengambil alih mobilmu. Maria Chen sangat marah, apa yang kamu bicarakan? Siapa yang bermain-main dengan orang lain di luar, jangan berpikir bahwa perusahaan adalah milikmu jadi kamu bisa bicara omong kosong. Steve Su mencibir, betul, perusahaan memang milik keluargaku, aku melakukan apa yang kuinginkan, apa yang dapat kamu lakukan. Maria Chen, aku akan memberitahumu secara resmi sekarang, mobilmu akan digunakan oleh perusahaan, atau kamu dapat meninggalkan pekerjaanmu dan pulang. Hidung Maria Chen sakit, pulang ya pulang saja. Saat dia berkata, air mata mengalir dengan tidak meyakinkan. Ayah dan anak Steve Su ini memang sangat pandai menindas orang. Maria Chen telah bekerja di pabrik selama beberapa tahun sebelum menjadi ketua pimpinan. Mereka menganggap diri mereka adalah pemimpin. Jadi mereka memperlakukan Maria Chen seperti seorang pelayan. Dia sudah tidak tahan dengan ini sejak lama, tetapi dia sudah bertahun-tahun bekerja di sini. Ketika memikirkan hal ini dia merasa sedikit sedih. Imelda Ye juga sangat marah, dia tidak menyangka Steve Su ternyata adalah orang yang seperti ini. Maria jangan menangis, paling tidak kita tidak perlu bekerja di sini dan pindah ke tempat yang lain. Steve Su mencibir, pindah tempat. Aku akan meminta ayahku untuk memberitahu rekan-rekan lain di industri plastik bahwa kamu memiliki karakter yang buruk dan lihat siapa yang berani mempekerjakanmu. Kamu keterlaluan. Maria Chen merasa sedih, jelas-jelas dia tidak melakukan apa-apa, tetapi ditindas seperti ini. Wajah Thomas Qin juga menggelap, dia berkata, Maria, kamu tidak perlu pindah. Steve Su mendengar kata-katanya dan tersenyum, kenapa? Apakah kamu sudah mengerti? Kamu ingin membujuknya untuk tetap bekerja di pabrik kami. Kuberitahu padamu, aku sudah berubah pikiran, aku sudah tidak tertarik dengan mobilmu, aku akan memecatmu. Tampang Steve Su yang sekarang seperti seekor anjing gila. Thomas Qin menatapnya dengan dingin dan berkata, kamu sangat bangga ya, kalau begitu, kalian juga tidak akan memiliki pabrik ini. Ketika dia selesai bicara, Steve Su terkejut,
lalu tertawa terbahak-bahak. Haha, kamu benar-benar sangat bisa berpura-pura. Apakah kamu merasa bangga hanya dengan uangmu itu? Kamu pikir kamu siapa sampai bisa mengurus urusan keluargaku? Tidak akan memiliki pabrik ini. Kamu coba saja. Thomaskin mencibir, kalau begitu mari kita coba. Selesai bicara, Thomaskin mengeluarkan ponsel dan memasukkan nomor ketua Sun. Setelah beberapa detik, panggilannya tersambung. Kakak seperguruan, aku adalah Axel Sun. Pabrik plastik perusahaan Su, dalam waktu setengah jam, aku ingin pemilik mereka kehilangan segalanya. Baik. Bersambung.